pendengar di 11 radio jaringan masih di kabar Persada akhir pekan, dan segera saja kita akan hadirkan kabar pekan ini ya. Tentu saja kali ini masih bersama saya Ida Aisyah dan juga ada rekan Viana Asifa. Iya. Untuk kabar Persada pekan ini ya, kita akan berbincang bersama dengan Dr. Robi Nur Aditya MSI yang merupakan Wakil Kepala Unit Donor Darah PMI Pusat. Nah, kita akan berbincang terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia, Semangat Donor Darah, Semangat Aksi Kemanusiaan. Dan saudaraku pendengar Persada FM dan Radio Jaringan, pekan ini kita peringati Hari Donor Darah Sedunia, tepatnya kemarin. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat donor darah pada diri kita? Nah, saat ini kita juga saat ini sudah bergabung bersama kita ya Dr. Robi Nur Aditya MSI, Wakil Kepala Unit Donor Darah PMI Pusat. Nah, selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Robi Nur Aditya dari Wakil Kepala UDD PMI Pusat ya. Ya, betul Mbak. Baik. Mbak Tiana ya Mbak, sama Pak Ida ya ini ya. Iya, betul. Ada saya Ida dan juga ada rekan Viana ini, Dr. Robi. Baik. Ya, apa Terima kasih, kabarnya? Mbak. Alhamdulillah baik. Nih mau libur panjang ya, Idul Adha. Iya, sudah menyongsong libur panjang ya, Dr. Robi ya. Iya. Ini Dr. Robi posisi atau mungkin domisili di mana ini? Kalau saya memang tinggal di Bandung Mbak, keluarga. Oh, di Bandung ya. Saat ini juga berarti di Bandung ya? Ya, betul. Ya, baik. Ya, terkait dengan Hari Donor Darah ini dokter, Hari Donor Darah Sedunia ya. Nah, ini apa dulu nih dok yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa di 13 radio jaringan agar semangat berdonor darah ini? Baik, terima kasih Mbak Ida dan Mbak Piana. Jadi memang 14 Juni adalah perayaan Hari Donor Darah Sedunia yang sudah diselenggarakan sejak 20 tahun lalu. Jadi ini perayaan ke-20. Jadi tema tahun ini adalah memberikan ucapan banyak terima kasih ya. Many thanks to the donor atau warga atau masyarakat yang sudah menyumbangkan darahnya selama ini terlibat dalam partisipasi kemanusiaan untuk membantu, menolong, menyelamatkan nyawa bagi yang membutuhkan darah, khususnya di rumah sakit ya, pasien-pasien yang butuh transfusi darah. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh mungkin pendengar Radio Persada yang sudah pernah mendonorkan darahnya. Ayo dipertahankan, ayo silakan mendonorkan secara berlanjut, secara terus-menerus. Kemudian juga bagi yang belum pernah, dipersilakan untuk bisa menyumbangkan darah juga karena ini manfaatnya menolong sesama ya. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menyelamatkan nyawa orang lain, dan tentu saja ini tentunya banyak manfaat tentunya yang akan ditimbulkan oleh kegiatan donor darah. Begitu Mbak. Baik, Dr. Robi. Nah, saat ini bagaimana nih dengan antusias warga se-Indonesia ini dalam mendonorkan darahnya, dokter? Ya, kemarin itu kita pandemi 3 atau 4 tahun lalu ya, pandemi 2000-an, kemudian 2020, 2021 itu sempat donornya turun sangat drastis ya, biasanya 3 juta, kemudian sempat kita 2 juta, 2,5, 2,9 juta kantong ketika pandemi. Namun akhir 2023 ini dan masuk 2024 ini, alhamdulillah sudah menyentuh angka 4,2 juta donasi, 4,2 juta donasi kantong. Jadi alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat tinggi sekali untuk mendonorkan darahnya di Indonesia. Namun target memang adalah populasinya dari populasi 2%, Mbak. Jadi kalau kita misalnya 250 juta penduduk Indonesia, kita harapkan target itu bisa mencapai 5 juta donasi per tahun donor darah. Baik, kalau yang jumlah 4 juta ini apakah mungkin masih setara dengan kondisi sebelum pandemi, dokter? Ya,
Jadi stabil biasanya kita awal sebelum pandemi itu di angka 3 ya, 3 juta, 3 koma ya, 3,4, 3,5 ya. Kemudian anjlok ketika pandemi itu di bawah 3 ya, 2 komaan, nah itu turun karena memang COVID ya, pandemi. Jadi sekarang sudah mulai ke arah angka 4 juta. Jadi memang antusiasme meningkat setelah pandemi ini, orang mulai berani mendonorkan darahnya kembali. Jadi memang sebelum pandemi kita biasanya di angka sekitar 3 juta sih, Mbak. Dan kalau tadi disampaikan 2% begitu ya dari total penduduk, berarti ini juga masih perlu ini juga ya dokter, kerja keras begitu. Edukasi untuk masyarakat juga agar gencar untuk donor darah begitu. Nah ini mungkin untuk mengedukasi juga ya dokter. Nah ini apa saja sih manfaat dari donor darah begitu untuk kita dan khususnya untuk kesehatan pendonor ini? Baik, untuk manfaat donor yang sudah teruji secara klinis atau secara ilmiah menurut referensi penelitian, bahwa pertama adalah ternyata donor darah itu membakar kalori. Ya, jadi lumayan sekitar 400 sampai 500 kalori yang dibakar selama proses donor darah ini. Jadi ini lumayan setara dengan jalan kaki atau lari kecil ya gitu. Cuman pertimbangkan setelah donor darah jangan banyak makan kembali gitu kan. Jadi kalau pengen yang membakar kalori, ini lumayan cukup banyak untuk diet atau seperti untuk menjaga kesehatan tubuh ya, kalori yang terjaga. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung ya, jantung koroner ya, karena dengan donor darah itu mengurangi penumpukan besi, kadar besi di jantung. Nah itu yang diharapkan nanti bisa juga mengurangi risiko heart coronary disease ya, penyakit jantung. Kemudian yang sering diungkapkan oleh para donor sendiri adalah ada kepuasan secara psikologis. Ya, kepuasan secara psikologis, mereka itu sudah bisa membantu orang lain. Ada semacam semangat yang positif ya dari para pendonor itu. Mereka nggak mau dibayar, mereka nggak mau dikasih uang, nggak mau dikasih apa. Yang penting sudah senang, sudah bisa menyumbangkan darahnya. Nah itu ada perasaan gembira, ya, ada perasaan bangga, ada perasaan istilahnya psikologis yang sehat ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi lebih ke arah kepuasan psikis juga itu Pak, sehatnya secara mental, kejiwaan, bahwa dia ternyata bisa berguna buat orang lain dengan darah yang dia sumbangkan tadi. Itu yang lebih banyak diungkapkan mengenai aspek kesehatan fisik maupun mental dari para pendonor, Mbak. Apalagi kalau tadi ada kepuasan secara psikis, ini insya Allah akan membuat suatu semangat tersendiri, membuat lebih sehat juga begitu ya, karena hati senang, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain begitu ya dokter ya. Betul Mbak. Baik. Ya. Nah dokter, ini ya di Indonesia ini kan semarak ini kegiatan donor darah. Nah apakah kegiatan serupa ini juga terjadi di negara-negara lain? Misalnya di sini kan pada antri begitu ya mau donor. Nah mungkin bisa diberikan sedikit gambaran ini di negara lain seperti apa kondisinya? Ya betul. Jadi kemarin kita live Zoom juga dengan beberapa negara Asia. Beberapa negara Asia seperti negara-negara Asia di Asia Tenggara dan Asia ini di Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Filipina, kemudian juga India ya, negara-negara Asia Tengah. Kita sempat live Zoom kemarin, kita serentak selama kurang lebih 12 jam Zoom secara berturutan itu dengan negara-negara yang menyelenggarakan dan merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Ya, jadi meriah sekali perayaannya untuk bagaimana menghadirkan semangat donor darah ini pada seluruh masyarakat, tentunya agar mereka diingatkan kembali pentingnya proses penyumbangan darah ini. Jadi serentak kemarin Mbak, negara-negara Asia Tenggara ya, itu kita ada join untuk Zoom kolaborasi World Blood Donor Day ya, Hari Donor Darah Sedunia 2024. Indonesia sendiri kemarin kita ada talk show di mall di Ion di Jakarta Selatan itu ya, bagaimana istilahnya berbincang-bincang seputar donor darah.
ya. Dan target kita memang segmen kita adalah anak muda, ya anak muda untuk mau peduli menyumbangkan darahnya dimulai dari pada saat muda, saat sehat, sehingga mereka lebih banyak kesempatan nanti untuk bisa berperan dalam kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan di masyarakat. Gitu, Mbak. Ya, baik. Nah, ini tadi juga disampaikan ya untuk kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia dari PMI sendiri ini kan mengadakan talk show begitu. Nah, khususnya untuk remaja. Nah, ini dokter mungkin bisa disampaikan juga ya untuk selain menambah semangat untuk donor darah. Nah, ini tentunya untuk kita bisa berdonor darah itu kan dibutuhkan kondisi yang fit begitu ya dok ya, kemudian pola hidup yang sehat. Nah, ini di kondisi seperti ini mungkin bisa disampaikan juga dok tipsnya begitu untuk kita para remaja ini agar selain semangat kita tetap bisa begitu berdonor darah. Kan beberapa ada yang tidak bisa karena mungkin HB-nya rendah seperti itu dok. Betul. Ya, jadi kemarin itu terungkap beberapa pertanyaan dari pendonor yang kalangan usia muda ya. Kalangan usia muda mereka menanyakan mengenai berapa sih volume yang diambil, bahaya nggak kira-kira kalau diambil satu kantong gitu kan kayaknya banyak tuh Mbak ya. Satu kantong 350 atau sampai 450 ml. Nah ini yang kita coba jelaskan bahwa prosesnya adalah aman dan tidak membahayakan kepada pendonor itu sendiri. Kemudian juga kadang-kadang mereka juga takut dengan jarum. Ya, jarumnya gede-gede itu. Jarumnya lumayan untuk pengambilan darah. Kita terangkan bahwa itu untuk masuk ke dalam pembuluh darah sesuai dengan standar internasional. Itu ukuran jarumnya sudah sama semuanya. Dan jangan khawatir, prosesnya hanya sebentar, 10-15 menit untuk pengambilan darahnya. Jadi untuk anak muda ini memang kita perlu edukasi terus ya. Karena memang mereka rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali ya. Mereka masih mencoba-coba, masih bertanya-tanya, baru kemudian mereka mantap, yakin mau menyumbangkan darahnya. Jadi kita juga tidak memaksa dulu, yang penting ini loh darah Anda diambil, prosesnya harus sehat tentunya, harus sehat, nggak boleh begadang, ya, tidur cukup, istirahat cukup. Nah ini banyak nih mahasiswa kan kadang-kadang mengerjakan tugas, nah sehingga kadang-kadang begadang, atau gizi, ya status gizi tadi HB-nya rendah, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi tentunya adalah syarat donor yang bagus adalah dia dalam kondisi sehat tentunya, fisiknya tidak sakit, tidak sedang dalam kondisi yang kurang fit atau batuk, pilek dan lain. Jadi harus dalam keadaan sehat tentunya. Jadi kita benar-benar bisa menjaga pola hidup sehat yang bagi kita dan terpacu dengan menyumbangkan darah, dia kan itu harus sehat. Ya, sehingga ketika ingin menyumbangkan darahnya lagi, maka dia tentu harus menjaga kesehatannya tadi itu ya. Pola makanan yang bergizi, kemudian juga cukup istirahat ya, menjaga kadar HB ya, kemudian juga tidak begadang ya, tidak istilahnya itu kurang istirahat lah istilahnya, kita optimalkan untuk cukup istirahat. Iya. Gitu Mbak. Baik ya, tadi disampaikan ya. Kalau selain dari ini dari remaja tadi kan banyak yang takut ini jarum suntiknya begitu. Kalau dari masyarakat itu apa aja sih Pak selain yang ditakut selain jarum begitu? Oke. Kalau yang masyarakat biasanya mereka khawatir tadi setelah diambil darahnya khawatir pusing, khawatir jatuh, pingsan karena kan diambilnya kok banyak itu kan darahnya. Nah kita pastikan lagi bahwa untuk volumenya ini memang sudah cukup ya, standar sesuai dengan maksimal dari yang batas boleh diambil dari tubuh. Kemudian untuk menghindari timbul gejala pusing atau pingsan dan lain-lain, setelah donor darah itu disarankan untuk tetap berbaring. Ya, tetap berbaring 5-10 menit. Ya, sehingga posisi tubuh jangan langsung aktivitas berat, jangan langsung aktivitas fisik lainnya. Ya, beristirahat dulu 5-10 menit dalam keadaan posisi berbaring. Kemudian untuk membantu optimalisasi cairan tubuh, karena tadi sudah diambil darahnya itu artinya kehilangan cairan, maka donor dianjurkan untuk minum banyak cairan.
Nah, cairan ya, bukan makan ya, minum banyak cairan ya, karena darah itu kan cairan. Ketika diambil maka harus ada tubuh menggantikannya, nah, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga disarankan donor itu banyak minum ya, banyak cairan dulu ya. Jadi jangan aktivitas berat, istirahat dulu 5-10 menit dalam keadaan berbaring, baru kemudian setelah itu boleh aktivitas seperti biasa. Jadi sebenarnya syaratnya mudah untuk menjaga mencegah dari pusing dan pingsan tadi itu ya, istilahnya dalam posisi istirahat, tidur 5-10 menit, kemudian segera banyak intake atau minum cairan. Gitu sih Mbak. Khawatirnya banyak itu yang di masyarakat tadi itu, takut pingsan, takut kekurangan cairan dan lain-lain. Bisa kita cegah dengan tadi persyaratan-persyaratan tadi. Ya, jadi masyarakat tidak perlu takut atau khawatir ya, karena sebenarnya memang hal tersebut bisa diantisipasi begitu. Ya, baik dokter. Kemudian ini sebagai edukasi sedikit nih dokter, kalau PMI pusat dan di daerah-daerah itu bentuk koordinasinya seperti apa ya dok? Jadi apakah setiap daerah ini akan menyelenggarakan donor darah? Kemudian hasilnya berapa? Tersalurkan berapa? Harus terekap lengkap di pusat juga begitu dok? Sehingga kebutuhan darah nasional ini terekap dan tercukupi begitu. Ya, betul. Jadi saat ini ada 238 unit donor darah ya, PMI ya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya, di provinsi, kabupaten, kota ya, di seluruh Indonesia. Jadi memang ada beberapa daerah kabupaten kota yang belum ada unit donor darahnya. Tapi selama ini memang mereka mengadakan kegiatan pengambilan darah, donor darah, untuk memenuhi kebutuhan di wilayah masing-masing. Ya, kebutuhan di rumah sakit, kebutuhan di sarana-sarana kesehatan yang membutuhkan transfusi darah. Nah, mereka mengambil darah kemudian menyalurkan, mendistribusikan kepada para pengguna darah tadi. Nah, mereka akan melaporkan, membuat catatan, membuat laporan distribusi pengambilan darah. Kemudian ini akan kami rekap. Nah, akan dikirimkan ke kami di pusat untuk sebagai bahan evaluasi nantinya. Ya. Jadi tiap bulan mereka akan mengirimkan. Kita sudah menggunakan sistem secara komputerisasi. Ya, mereka mengirimkan secara online dengan digital, dengan sistem laporan informasi data donor darah pada pusat kami. Jadi nanti tiap bulan akan kerekap, nanti akan menjadi laporan nanti. Laporan bulanan, laporan 6 bulan, laporan 1 tahunan. Bagaimana progres kinerja dari donor darah masing-masing wilayah tadi. Gitu. Baik, kalau di PMI Pusat sendiri untuk Hari Donor Darah Sedunia kemarin, apakah ada acara khusus dok? Kita kemarin itu aja sih Mbak, acara talk show di ION kemarin dengan dari PMI Pusat dengan beberapa komunitas masyarakat, kemudian juga mengadakan donor darah, kegiatan donor darah di pengunjung mall tadi itu targetnya ya, dengan sambil berdiskusi, sambil interaktif dengan para pengunjung tadi itu, pesan mereka, masukan mereka untuk bagaimana peningkatan pelayanan donor darah tadi itu, apa yang perlu diperbaiki, saran masukan seperti apa supaya kita mendapatkan feedback yang langsung dari masyarakat tadi. Sementara itu sih Mbak untuk kegiatannya. Nanti biasanya memang ada, kita setiap tahun itu ada penghargaan donor untuk yang 100 kali, ya 100 kali. Tapi itu biasa momennya nanti ketika Hari Palang Merah Indonesia, ya bulan September biasanya. Baik. Dan kalau di PMI sendiri, apakah setelah memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini ada program baru begitu dokter, ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan begitu? Untuk saat ini kita masih rutin seperti biasa untuk pelaksanaan Hari Donor Darah Sedunia. Kita masuk ke nanti ini bulan Juli, Agustus, ini bulan biasanya liburan sekolah. Nah ini biasanya istilahnya karena banyak warga liburan nih, donasinya agak turun nih biasanya nih kan, karena pada warga masyarakat pada berlibur. Nah ini kita bisa antisipasi nanti bagaimana untuk stok darah tetap terjaga pada saat liburan. Ya,
Kemudian juga harapannya liburan ini aman, tidak banyak kecelakaan, tidak banyak gangguan-gangguan istilahnya yang bisa menyebabkan kebutuhan darah itu meningkat lah. Harapannya aman-aman saja sehingga stok darah juga bisa terjaga aman untuk suplai ke masyarakat. Ya. Jadi intinya setelah Hari Donor Darah Sedunia ini program kita tetap menjaga ketersediaan stok darah ya, kesinambungan stok darah ini agar selalu tersedia. Antisipasi paling dekat ini adalah pas masa liburan sekolah ini nanti. Gitu sih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Robi ya tentunya atas edukasi yang sudah diberikan. Semoga tentunya masyarakat bisa lebih bersemangat lagi ya dokter ya untuk berdonor darah begitu, memberikan aksi nyatanya ya. Baik, terima kasih dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik. Kabar pekan ini. Ya, baik. Ini tadi perbincangan kita ya dengan Dr. Robi Nur Aditya MSI selaku Wakil Kepala Unit Donor Darah PMI Pusat ya. Ini menyampaikan terkait seluk-beluk donor darah di Indonesia, tentang antusiasme masyarakat, animo masyarakat, dan tadi juga disampaikan ada kabar baik bahwa setelah pandemi ini ada peningkatan jumlah pendonor begitu ya. Dan tentunya tadi juga disampaikan bahwa terus ada diupayakan supaya kesadaran masyarakat tuh meningkat ya tentang pentingnya donor darah. Apalagi donor darah juga bermanfaat untuk si pendonor sendiri, selain tentunya bermanfaat untuk orang lain begitu ya. Ya, setelah ini akan kami hadirkan kabar lantas bersama tim TMC dari Polresta Surakarta. Tetap bersama kami di Kabar Persada akhir pekan. Radio Persada FM.